Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, share, and like. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Di sini pada pembelajaran 3 ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPS yang akan kita bahas adalah KD 3.1 dan 4.1. Untuk muatan pelajaran PPKN, KD pengetahuan 3.1 dan KD keterampilan 4.1. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, KD yang akan dibahas adalah 3.1 dan 4.1. Adapun untuk tujuan pembelajaran di pembelajaran ketiga yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks secara benar. Untuk yang pertama, muatan pelajaran PPKN. Pada kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan dengan bintang. Untuk sila yang kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Untuk sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua tujuan itu. Nah, pada kali ini anak-anak, kita akan bahas apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yuk, kita mulai belajarnya yuk. Di dalam sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini di Indonesia adalah negara yang beragama, artinya banyak agama, bukan hanya satu agama. Nah, dalam beragama kita harus saling toleransi antara umat beragama, saling menghormati antar umat beragama.
tidak saling bermusuhan, apalagi membenci. Karena di Indonesia adalah negara yang beragama. Itulah sikap dan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama. Di dalam sila kedua, kita harus menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban antara masyarakat yang ada di sekitar kita. Contoh penerapan dalam nilai kemanusiaan yang lebih beradab adalah kita saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, saling membantu, atau melakukan gerakan kemanusiaan ataupun gerakan sosial. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta hidup bermasyarakat, kerja bakti sosial, gotong royong, itu akan terjadi Kebhinneka Tunggal Ikaan dan persatuan antara masyarakat akan terjamin, dan persatuan antara bangsa akan kokoh dan kuat. Hidup bermasyarakat. Ketika terjadi sebuah perselisihan atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat, sebaiknya kita dimusyawarahkan agar tercapailah kata mufakat atau keputusan bersama, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini bisa direalisasikan pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita menghindari nilai sifat boros, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras, adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila, sekarang tugas tulis di buku PPKN, amati perilaku yang sesuai dengan sila yang mana di checklist dan ditulis di buku PPKN. Tadi kalian sudah menulis tabel yang sudah diisi, kemudian tugas untuk diisi dan ditulis di buku PPKN kembali, yaitu tulis sikap yang sesuai dengan sila yang pertama sampai sila yang kelima. Baiklah anak-anak, sekarang kita kembali ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ilmu pengetahuan sosial. Coba kita amati peta kondisi geografis negara Indonesia. Di situ ada negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia ataupun benua yang berbatasan dengan Indonesia
Selain itu juga ada samudra-samudra yang dekat dengan Indonesia. Oke, kalian amati dulu peta kondisi geografis negara Indonesia ini. Kemudian nanti kita coba untuk menerapkan di tugas. Setelah kalian mengamati peta yang diberikan oleh Bapak tadi, sekarang tugas ditulis di buku Ilmu Pengetahuan Sosial, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jadi luas Indonesia itu berapa, kemudian letak wilayah Indonesia itu sebelah selatan, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah timur berbatasan dengan apa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.